wanfarada sadruhu wa qalbuhu liwahdaniyatih. Lalu kalbunya fokus hanya bertawajjuh kepada keesaan Allah. Waqtanafathu rahmatullahi wa syamilathu ra'fatuhu. Lalu dia dapat merasakan kelembutan Allah, ya, kebaikan Allah, fabihima yatasarrafu fi umurihi wa yatabassam. Dengan rahmah dan ra'fah itulah dia kemudian mencoba mengatur alam. Dia berurusan dengan alam semesta. Jadi nggak mungkin wali itu, teman-teman, nggak punya dua sifat ini, ra'fah dan rahmah. Sebelumnya kita sudah menurunkan berapa karakter, berapa alamat aulia zahirnya. 9. Apa aja yang pertama? Jika dipandang, mengingatkan kita kepada Allah. 1. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Maksudnya mereka di dalam dirinya itu ada kemandirian. Jadi kolbunya merajai dirinya. Bukan dirinya yang kemudian dikuasai oleh junud-junudnya ini, ya, oleh emosinya, oleh segala macam. Dan mereka punya sultanul haq, dan tidak ada yang bisa mengganggu itu. Nah, mereka ini tidak gampang dipengaruhi, hatta oleh orang terdekatnya. Ya, jadi kalau antum nggak beres, ini yang disebut beres sama dirinya sendiri. Ya, untuk masalah pemahaman, ya. Kalau masalah hal-hal yang lain belum tentu. Tapi untuk masalah pemahaman, keyakinan itu dia nggak bisa berubah. Bukan keras kepala, bukan. Ini bukan keras kepala, ini kemantapan pemahaman. Kemantapan yakin. Jadi yakinnya sudah hakul yakin, bahkan di atas itu. Al-yakin kulluh, tamamul yakin. Inilah mereka. Ya. Maka mereka berorasi, menggunakan redaksi-redaksi dalam orasinya, dalam kalamnya, bukan untuk menyenangkan jamaah, tapi karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka, ya. Mau 1000 orang di depan berpendapat beda sama dia akan tetap beda kalau emang keyakinannya sudah beres. Bedakan ini dengan keras kepala, ya. Ini ketenangan jiwa, kebeningan kolbu, bukan emosional. Bedakan orang keras kepala. Keras kepala nanti yang keluar adalah sibai, karakter buas. Adanya bengisan. Dia itu namanya keras kepala. Jadi beda karakter ini dengan orang-orang yang keras kepala. Orang keras kepala itu nanti keluarnya adalah kalam-kalam, kebun binatang keluar semua. Ya. Jadi kalau antum melihat nih, saya misalnya, semoga nggak terjadi. Atau ada orang, udah mulai keluar kalam-kalam. Kalbun, kirdun, di kalamnya itu, ini udah cukup, kurangi dulu ngomong, dengerin dia. Kenapa? Karena itu masuk sini, nanti jadi karakter sama kita. Ya. Nar ente, ya itu hati-hati tuh kalau udah kalimat-kalimat begitu. Ya. Banyak kiai, ustadz, orator begitu, dan kita agak serem lah, ya. Mungkin saya dulu pernah begitu, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang ketiga, firasah. Nah, firasahnya kuat. Firasah itu apa? Lintasan yang masuk ke kolbu, ketangkap sama dia. Antum kan dapat firasat, tapi nggak ketangkep. Nah, dia bisa nangkep. Gimana nangkepnya? Nah, itu hanya bimbingan Allah kepada mereka. Apa kata Nabi? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Kenapa? Karena mereka bisa menangkap itu dengan nur Allah. Nur itu artinya sesuatu yang membuat kita bisa melihat. Nur apa itu? Nur zikrillah. Nur mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi firasat ini tajam kalau sudah zikir. Ya. Yang kedua, ilham. Nah, kalau sudah firasatnya tajam, nanti next-nya apa? Dia punya ilham. Jadi kalau mursyid nggak punya ilham, dia harus ngaji lagi.
Bedakan was-was sama ilham loh ya. Was-was itu dari syaitan. Kalau nafsiyah kita, pikiran kita yang liar, namanya hawajis. Jika dari malaikat, disebut dengan ilham. Jika dari Allah disebut dengan khatir, warid, rabbani. Ada di kitab. Sebenarnya ada Ibnu Athaillah Sekandari, lalu sebagian ditulis oleh Imam Al-Kushairi. Jadi kalau dari Allah apa? Khatir, warid, rabbani. Lintasan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau jadi, dia kalau berkata apa, dia sama kayak kun. Ya, kalau orang ini ngomong apa, itu jadi kun. Kalau kun gimana? Jadi nggak? Bukan kunnya kita. Apalagi di YouTube ada Abu Kun Kun. Kritikus. Itu beda lagi tuh ya. Cerdas. Cuma banyak orang tersinggung sama dia ya. Terus kalau bisikan itu muncul dari malaikat, ciri-cirinya apa? Habis wirid, habis istikharah, habis sholat hajat, terus antum minta isyarat kepada Allah. Yang pertama muncul biasanya itu khatir, warid, rabbani, biasanya. Ciri-cirinya pasti terjadi. Kalau nggak terjadi, berarti dia bukan khatir, warid, rabbani. Barangkali yang kedua, cepat sekali itu. Ilham namanya, ilham malaki. Antum pikir-pikir, masa sih, tujuh lagi ke dia. Namanya hawajis. Terus nolak lagi, halu nih kayaknya. Udah muncul lagi yang ketiga, was-was. Udah, ma'asyaitan. Maka ta'awuz lagi, zikir lagi, nanti dia hilang. Dulu Nabi, para sahabat, mereka latihan ini. Sekarang mana latihan itu? Antum cuma latihan gak jelas sekarang ya. Quran sibuk di makharij, Quran sibuk di mat, Quran sibuk di sanad, belajar hadis sibuk di sanad, sibuk di ijazahan. Ya bagus. Tapi istighol dengan ilmu zahir, ini kemudian membuat kita menutup mata dari ilmu yang batin yang Nabi wariskan kepada ulama-ulama. Akhirnya apa? Kalau ada orang begitu kita merasa, wah ini gila gitu. Halu kan? Khayali maksudnya. Ngayal dia. Baik, selanjutnya apa? Ciri-ciri wali. Nah, ini ketahuan nih kalau udah orang yang ngelawan dia meninggal. Dulu di tempat saya ada Syekh Mukhtar Al-Khalidi An-Naqshbandi. Beliau Syafi'iyun, sudah mufti makamnya dan usuli. Mentaksis sebuah ma'had madrasah tarbiyah Islamiyah di tempat saya, kelahiran saya ya. Beliau itu pernah diajak debat oleh seseorang khrij Timur Tengah juga. Beliau ngajinya di Mekah waktu haji, tapi balik nggak lama ya, cuma haji aja. Tapi lebih khatam ngajinya di gurunya Syekh Abdul Wahid As-Salihi dan Syekh Maulana Muhammad Sa'ad. Ya, semuanya Khalidiyun Naqshbandiyun. Syekh Mukhtar ini dianggap sesat oleh seorang syekh, saya nggak usah sebut namanya karena itu aib. Ya. Maka adalah muridnya mengajak, ayo dibuat aja di debat terbuka. Si orang yang suka menyesatkan Syekh Mukhtar ini buat syarat, saya mau debat yang dengan syarat, nanti kalau ente kalah, ente dan murid ente ikut saya. Batalkan semua tarekat, tidak boleh ikut tarekat apa saja. Kata Syekh Mukhtar, tajib, saya terima. Maka berdebatlah mereka. Pendek cerita, debatnya panjang, kita nggak usah banyak-banyak. Kalahlah si yang penantang. Kata Syekh Mukhtar, ente nggak perlu ikut saya. Tanya aja ente. Tapi dia gengsi. Akhirnya bubar dan nggak ada hasilnya. Hasilnya begitu aja. Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap mengatakan Syekh sesat. Syekh Mukhtar sesat. Apa yang terjadi? Dihikayatkan oleh guru saya yang bertemu dua orang ini, Syekh Hasan Basri Jalil, ya, bahwa orang ini sebelum meninggalnya, karena dia menyakiti para wali-wali Allah, orang-orang ahli zikir, dia lari-lari keluar rumahnya, masuk pasar, keluar kampung, biduni libas, tanpa pakaian. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita takut suul akibah itu ya.
itu terjadi. Jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa antum, dosa saya, dosa antum semua, jangan pernah sakiti kekasih Allah. Gitu. Baik. Nah, kekasih Allah itu bukan yang dikatakan oleh jamaahnya kekasih. Kekasih Allah itu bahasa kitanya wali. La ya'riful wali illal wali. Hanya wali yang tahu. Kalau jamaah yang ngomong enggak tentu. Apalagi kalau jamaah yang angkat mursyid. Ya. Nah, itu mah walinya jamaah. Mursyidnya jamaah. Wali itu Allah yang angkat. Allahu waliyul mu'minin wal muttaqin. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi wali orang-orang yang beriman. Ya. Terus, jadi apa ciri-cirinya? Orang yang nyakitin mereka, kalau dia meninggal duluan, dia meninggal su'ul khatimah. Tapi biasanya wali ini akan selalu datang untuk doain dia. Ini terjadi pada Imam Ibn Arabi, dikafirkan 7 kali setiap ba'da salat. Ketika orangnya meninggal, dia bacakan Fatihah 70.000, bukan, tahlil 70.000, disebut dengan zikir itaqah, man qalaha la khalal jannah, ya, yang baca ini kan masuk surga. Dihadiahkan, ya Allah, tolong 70.000 zikir ini engkau jadikan penebus kesalahan orang yang mengkafirkanku. Kenapa? Dia salah faham denganku. Dia ingin memurnikan agama, tapi yang terjadi dia mengeruhkan agama. Ada nggak wali begitu sekarang? Malah seneng, ya. Rivalnya mati, dia seneng. Dianggap, wah itu karena dia nyakitin saya, mati loh, gitu. Begitu sekarang. Tapi kalau wali, dia sedih, dia maka, oh iya dia mati karena nyakitin saya, tapi saya sedih, kasihan juga sih, gitu. Ada perasaan kasihan yang minimal, dikirim Fatihah. Ya, dengan Fatihah itu insya Allah ini bekal jawaban lah nanti di Munkar Nakir itu fitnatul kubur. Baik. Yang ke-6-nya apa? Orang-orang ahlillah, pencinta Allah, pencinta para wali, ittifaqul alsinah bisana alaihim. Semua sepakat memujinya. Siapa? Wali-wali Allah. Jadi bukan jamaah, ingat, bukan pengikut. Misalnya nih, saya punya pengikut jutaan. Pengikut saya mengatakan saya wali. Ya, saya belum tentu wali. Sampai ada satu wali yang mengatakan itu Ar-Razi waliullah. Baru saya benar walinya. Gitu. Ya, persaksian itu perlu. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah di bumi. Begitu di hadis Muslim. Baik. Illa man ibtuliya bihasadihim. Kecuali yang dihinggapi penyakit hasad. Tertarik dulu. Kita punya tokoh nih. Dibenci orang. Belum tentu yang membenci dia itu karena hasad. Bisa jadi salah paham. Kayak tadi. Orang yang didoain Ibn Arabi dia salah paham. Yang kedua bisa jadi karena memang dia tahu rahasia orang ini bahwa orang ini bukan wali. Gitu ya. Yang ketujuh, doa mustajab. Kita tambahin ke-8, ini langsung dikasih nomor ya, dipisahin nomornya. Zuhurul ayat. Allah munculkan ayat. Ayat itu artinya keramat. Bahasa Indonesianya keramat. Allah munculkan kadang-kadang keramat. Seperti melipat bumi, mecah badannya, katanya masuk kamar, tahu-tahu di masjid ketemu, jadi imam lagi. Ya. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh, seorang kiai, masih hidup, tapi udah pindah, bukan di sono lagi, saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah di ke saya nanti. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si murid ini ke dalam. Komatlah si muazin. Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh kapan dia masuknya? Nah, ini namanya mecah badan. Nah, itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ya'qub. Ayatnya ada falamma ra'a burhana rabbihi, kisah Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Ayahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh loh itu, yang udah pernah ke sana. Mereka pernah ke Al-Quds? Belum ya, ke Mesir?
Siapa yang udah pernah nih? Musa pernah ke Mesir ya? Oh, selatannya ya. Alhamdulillah aneh pernah sana ya. Jauhnya bukan main. Apalagi kalau kita mau ke Yerusalem lewat Sinai. Lewat darat. Ta'ban. Ya. Itu kok bisa Nabi Yakub muncul di hadapan Nabi Yusuf, lalu torobahu, mukulnya pakai tongkat. Sampai Nabi Yusuf kaget. Padahal lagi terkesima. Sisi nafs ya. Dan itu tidak dosa, karena masih dalam sisi khatarat, lintasan-lintasan manusiawi. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian sadar. Melihat ayahnya muncul di depan. Ayahnya di mana? Yerusalem. Berarti bisa jadi mecah badannya, bisa jadi emang dia datang secepat mungkin. Tayyul ard. Al-masyu alal ma. Bisa jalan di atas air. Ya. Oh, ini banyak ini. Kalau jalan di atas air itu banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Jalan di atas udara, wah itu udah banyak deh ya. Saya nggak usah sebut. Mulai dari yang wali Allah sampai wali syaitan ada. Dan yang terakhir, apa tuh? Muhadasatul Khadir. Jadi bisa berkoneksi dengan Nabi Allah Khidir. Gitu. Nah, ini yang paling inti, yang paling belakang ini. Karena Nabi Khidir itu simbol dari ilmu laduni. Ilmu laduni. Laduni artinya ilmu yang diperoleh tanpa wasithah, tanpa wasilah, langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa berkoneksi kepada Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, ruziqa bil ilmi laduni. Dia diberi ilmu laduni ya. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, al-muallif kitab ini Al-Hakim Tirmizi, kata Al-Attar dalam kitab Tabaqatnya, mulazamah dengan Nabi Khidir 3 tahun setiap ba'da subuh. Ba'da subuh dia duduk, orang nggak ngelihat. Kalau ahli marifat bisa lihat dia, bahwa dia lagi ketemu dengan Nabi, kadang zahir, kadang batin. Kadang hilang, kadang kelihatan. Kayak gitulah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, lalu itu zahirnya yang terlihat. Lalu kalau kita ketemu, apa yang dia bicarakan? Kalau dia betul-betul wali, nah, kalau walinya wali khatmul aulia, maka semua ilmu ini ada 4. Kalau dia kutub atau abdal, budala, maka mungkin salah satunya atau setengahnya, gitu. Ada beberapa macam ilmu yang sering mereka ceritakan, ilmu badi. Jadi bukan hanya ngomong zikir mursyid, ya, mursyid biasa. Kalau mereka ngomong apa? Ilmu badi, ilmu mengenai masa lalu. Jadi perbedaan ahli hakikat dengan ahli zahir syariat. Ahli hakikat berbicara masa lalu sampai ke alam qadim. Sebenarnya ahli kalam nggak menyebut qadim itu alam. Tapi dalam tradisi tasawuf boleh disebut alam. Kalau ahli kalam berhenti di azali, alam azali. Kalau qadim nggak disebut, hanya disebut mungkin daerah al-qadimiyah, ranah qadim. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi mereka ini ngerti, antum dulu ruhnya tiupan keberapa, namanya siapa, dulu kemana aja, itu dia ngerti itu. Saya ngerti nggak? Enggak. Maka saya bukan mereka. Oke? Saya bukan khatmul auliya. Jadi jangan salah paham. Saya cuma menyajikan ini supaya antum nanti kalau beliau keluar, beliau muncul, antum bisa mengenalnya. Jadi walaupun 1 juta orang membaiatnya jadi Imam Mahdi, kalau dia nggak ngerti ilmu ini, batal kemahdiannya. Paham? Ya, sekarang banyak nih yang ngaku Mahdi, betul? Ilmu pertama yang dikuasai apa? Ilmu bad. Oke, Hamzah ya. Ilmu bad'i ya. Ilmu masa lalu. Kalau diurut ke belakang, alam janin, alam ruh, alam azali, lalu qadim. Ada ngerti semua tuh? Baik. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kita di sini dikasih nama. Benar nggak? Dan kita cari nama loh. Kuliah cari nama nggak? Nama doktor, nama MA, nama LC, nama SAG, apalagi SHI, SH ya.
Macam-macam ya, SSI, sarjana, semua ilmu. Untung begitu, ada yang nulis soal sarjana susah hidup. Nah, kan susah juga tuh. Jangan sampai ya. Kita mau cari nama, maka ditambahin di depan kah, di belakang kah. Ada yang di belakang, MA, LC, PhD, ada yang di depan doktor, kiai, syekh, mursyid, itu cari nama semua itu. Tapi ada nama, ketika roh ditiupkan ke badan, maka muncullah nama. Nah, nanti dikasih hadiah nama itu. Siapa yang punya hak ngasih hadiah? Nabi Muhammad dan Imam akhir zaman. Dan saya juga bukan orangnya. Dia tuh nggak bisa kan minta nama itu ke saya. Ya, semoga nanti ketemu mereka. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua ya, ilmu maqadir, ilmu mengenai rahasia takdir. Pada dasarnya Nabi, wali itu nggak tahu takdir. Tapi kalau Allah kasih tahu, bisa tahu nggak? Bisa tahu. Jadi dia ngelihat antum nih, Ridwan nih, itu langsung ketahui meninggalnya kapan, meninggalnya gimana tuh ngerti beliau ntar. Kok bisa begitu? Ya beliau dikasih tahu. Kalau beliau tahu nggak, dikasih tahu ya. Gitu. Nanti husnul khotimah apa suul khotimah itu ngerti dia udah. Ini bakal lama nih, ini istiqomah nih, ini enggak, itu beliau tahu. Nah, yang ketiga apa? Jadi maqadir itu masa depan ya. Bad'i masa lalu. Jadi dia ngeliat tuh siapa yang udah masuk surga, masuk neraka, gitu dia ngeliat tuh udah. Ya, ilmul misak. Misak ini kalau diterjemahkan perjanjian alam semesta, syahadat alam semesta, atau piagam-piagam alam semesta. Nah, ini ilmunya nih. Dan yang terakhir apa? Ilmul huruf, ilmu huruf. Nah, di ilmul misak, orang kalau dapat ini, Allah nanti kasih izin dia bisa mendengar suara alam. Ya. Bisa dengerin suara zikirnya benda gitu. Subbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ini yang dikatakan oleh Sidi Ahmad Tijani yang saya pernah bahas sebelumnya, bahwa pada diri manusia ada ar-ruhul kudusi. Di samping ada ruhul hayawani, roh hidup, roh seperti binatang. Kita punya roh hayawani. Lalu Allah tiupkan yang suci itu namanya ruhul kudusi. Ruhul kudusi itulah yang merindukan Allah. Dia itu yang pengen ketemu Allah. Dia itu merindukan kekasih-kekasih Allah. Ruhul kudusi. Kemudian kalau di ini apa? Di benda-benda ini masih ada ininya loh, nyawanya loh. Tapi bukan seperti nyawa kita. Dia berzikir juga. Cuma kalau antum diperdengarkan kan bisa separuh-separuh gila dal. Kesini ada suara, ini sudah suara kan pusing ntar tuh. Ya. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita sebagai manusia yang normal, kita tidak mendengar itu. Kecuali antum sudah di atas normal. Ya, kalau orang ini belum siap nih, ya separuh-separuh majnun ntar. Ya. Sebenarnya dia nggak gila, dia kayak orang gila. Nah, ini yang kita sebut dengan majzub. Orang yang diliputi syauq ilallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baru meninggal barusan Al-Habib Ja'far. Ya, Ja'far ya, benar ya? Al-Ja'far. Nah, itu kan beliau kadang-kadang ngomongnya jelas, kadang-kadang ngomongnya gak jelas. Nah, kalau lagi jelas itu, di situ orang bisa ngambil faedah dari beliau. Jadi beliau sisi keguruannya, kemursidannya itu muncul kalau lagi sadar. Tapi kalau lagi saker, lagi mabuk zikrullah, mabuk cinta, itu nggak bisa dijadiin contoh. Nggak kuat kita. Ya, Allah marhamhu, wa'afi wa'afanhu. Ya. Nah, lalu ada sifat zahir mereka, sifat karakter fisik. Ya. Fal qasdu, apa arti qasdu? Sederhana. Qasdu ini bukan berarti dia nggak boleh kaya. Qasdu ini artinya apa adanya, nggak takalluf. Ya. Wal hadiyu, ya, mengikuti
petunjuk, wal haya, malu. Jadi dia malu ngusir orang gitu. Kayak Nabi, kalau ada sahabat lama-lama duduk di rumahnya kan nggak berani ngusir. Kalau saya kan berani ngusir antum. Pulang. Berani kan kita. Baik. Yang berikutnya isti'malul haq fi madaqqa wa jalla. Menerapkan kebenaran dalam hal yang halus ataupun yang zahir. Sakhawatin nafs, ya. Jiwanya humble, easy going. Jadi nggak ribet, ya. Sama orang yang setelan tinggi dia bisa tinggi, sama setelan rendah dia bisa rendah. Wahtimalul adza, mau memikul masalah orang. Kalau Imam Mahdi, masalah orang sekarang apa? Kebanyakan masalah orang bukan di fulus yang diurus. Masalah orang kematian. Jadi Al-Imam Al-Mahdi itu, salah satu gelarnya adalah Sayyidul Arwah. Maka ruh yang matinya husnul khotimah itu pasti diurus sama dia. Beliau super sibuk gitu, ya, setiap hari. Nah, kalau orangnya nggak dikasih hiburan zahir oleh Allah, itu kayak orang mabuk. Baik. Warahmah, penyayang sama semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Warnasihah, tulus, kalau ngasih tahu orang itu tulus. Salamatus sadr. Apa salamatus sadr? Tidak menyimpan dendam, hatta kepada orang yang nyakitin dia. Teman-teman, ini jangan disalahpahami, tidak pernah tersakiti, bukan. Kan ada kita disakiti. Hati kita menjerit karena dizolimi. Jeritan itu didengar Allah enggak? Nah, itu udah sampai ke Allah. Tapi kewajiban kita adalah, ya sudahlah, saya lepaskan. Ini yang disebut salamatus sadar. Tapi yang tadi sudah naik ke Allah belum? Sudah naik, maka hati-hati, jangan pernah nyakitin orang. Ya, nyakitin yang sesuai di jalan, ya, kecuali nyakitin yang benar, supaya kita nggak salah lalu kita lakukan hal itu, supaya nggak terjebak kepada kesalahan lagi, kita marahin orang itu. Itulah yang cerita. Husnul khuluq ma'allahi fi tadbirihi. Bagus adab akhlaknya kepada Allah dalam mentadbir. Nah, ciri-cirinya selalu menerima takdir. Kayak sekarang nih. Takdirnya Allah, virus berkembang nggak? Nggak boleh. Kalau wali itu, ciri-cirinya nggak boleh dia doa, ya Allah angkat virus. Nggak. Kecuali sebagai manja-manja. Si wali ngomongnya gimana? Ya Allah, beri kami kesabaran. Kuatkan kami. Sehatkan kami. Paling gitu doanya. Jadi ini nggak akan doa, ya Allah angkat. Yang doa begitu, wali biasa. Wali am. Wali umum, ustadz biasa. Ya kayak kita inilah ustadz biasa. Ustadz kampung. Ya. Kita kan masih doa begitu, ya nggak? Disindir oleh Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Al-wail, fal-wail. Celaka. 3 kali beliau ngomong. Orang yang ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, tapi tidak meridhoi takdirnya. Sekarang Allah maunya apa? Virus berkembang, mau terserah. Kata siapa nih, kalau di TV itu yang YouTuber nih, Mardigu itu ya. Ya cerdas sih. Cuma kalau ngikutin pikiran dia terus kan pusing juga kita. Ya, otak konspiratif terus. Kita akhirnya nggak ada yang pernah percaya sama perintah, nggak percaya lagi sama ulama, nggak percaya lagi sama apa yang terjadi. Nanti hidup dalam bayang-bayang. Semuanya itu konspirasi. Udah capek juga. Iya, memang dunia ini nol aja enggak. Kita tahu kok terkonspirasi. Cuma kadang-kadang mending nggak tahu daripada tahu. Iya kan? Bener nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu, pura-pura bego aja udah kan nggak ada masalah. Ya, banyak kok orang-orang yang nggak tahu, aman aja. Sekali tahu, was-was. Orang kalau udah was-was, imunnya jatuh. Nah, itu kaitan psikologi orang dengan dirinya, dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya. Terus wa ma'al khalqi fi akhlaqi, mereka juga bagus adabnya kepada makhluk. Orangnya santai. Kalau bahasanya dia tinggal di Melayu, gaya Melayu dia.
Tinggal di Betawi ke Betawi dia. Tinggal di Jawa gaya Jawa dia. Tinggal di Arab ya gaya orang Arab dia. Kira-kira begitu. Jadi ngikutin mizah fi kulli sya'nin ya. Dimanapun dia ada, dia ngikutin candaan ala mereka. Nah, lalu sudah dibahas sebelumnya. Ini biar hangat aja nih ya. Nah, ini perlu antum hafalkan. 4 ilmu yang keluar dari mulut wali. Udah ini aja nih. Hafalin lagi. Ilmu bad'i. Apa artinya? Masa lalu. Alam-alam masa lalu. Terus kedua. Misak. Piagam alam semesta. Sahadat alam semesta. Bahasa alam semesta. Bahasa tumbuhan, segala macam. Maka dia bisa bicara sama pohon. Nabi ketika jalan di bebatuan Mekah, pegunungan Mekah, apa kata batu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Belum diangkat jadi Rasul tuh, udah dipanggil Nabi. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beliau karena mengerti bahasa pohon, tumbuhan, bebatuan, nggak kaget. Kalau antum kan nggak kuat, ya. Orang dikasih tahu di sini ada macam-macam aja udah ketakutan, ya. Maka anak privat pada kabur. Semester kemarin nggak ada yang balik. Ditambah ada pandemi yang kedua banyak jinnya. Sekarang masya Allah, alhamdulillah ya, udah aman. Kayak gitu minta kasyaf, gila nanti. Jadi udahlah ya, kalau emang nggak siap nggak usah minta kasyaf, minta zikirnya aja, minta istiqomahnya. Maka nahnu natlubul istiqamah, la natlubul karamah. Kita minta istiqomah, nggak minta karamah. Kalau sudah istiqomah, nanti karamah dapat. Gitu. Kalau orang mau cari karamah, nanti jadi dukun. Uskun. Ustadz plus dukun. Mau begitu? Penampilan ustadz, kiai. Tapi dalamannya kahin, ya, dukun. Nah, ilmu ketiga, ilmu maqadir. Ilmu keempat, ilmu huruf. Maka kita tegaskan teman-teman, ayya syakhsin idda'a annahu mahdiyun au yubaya' bi annahu mahdi. Siapa saja yang mengaku dia mahdi, siapa saja yang dibayat jadi Imam Mahdi. Antum tinggal tanya, boleh nanya ini. Punya enggak ada ilmu ini? Kalau enggak, fa huwa mudda'i wa huwa laysa bi mahdi alladhi kunna nantazirhu. Itu bukan Mahdi yang kita tunggu. Ya, bukan Mahdi yang kita tunggu. Baik. Walau kana lahu atba' miliarat, ya. Walaupun dia punya pengikut jutaan, miliaran orang, kita enggak ada urusan. Karena Nabi Muhammad waktu berjuang di Madinah awal tahun pertama kedua, Ahlul Badar cuma 313. Berarti Al-Mahdi dan Mahdiyin pengikutnya nggak banyak, ya, nggak akan banyak. Oke, belakang-belakangnya udah lah ya, sama juga tuh. Nah, sekarang kita masuk Khatmul Aulia, halaman 188. Maghrib jam berapa? Selama ya. Ya, 1 jam ya. Bismillah. نقرأ الفاتحة ونهديها إلى الإمام الحاكم الترمذي. الفاتحة. Ya. Jika Al-Mahdi itu 4 penciriannya tadi, jadi perangkat ilmu ini ada 4. Kalau ada orang yang diberi 1 saja, berarti dia wali besar. Kubara, kibarul awliya. Misalnya dia diberi ilmu bad'i, wali besar. Ilmu al-maqadir aja, wali besar. Ilmu apa tadi? Misak atau ilmu huruf. Makanya saya minta Sidi Musa untuk kopikan kitab apa judulnya, Ar-Raqim apa? Yang Al-Jili. Ar-Raqim itu loh, yang Al-Kahf war-Raqim. Nah, nanti kita mengkaji ilmu huruf di sana berdasarkan kitab itu.
Bukan berarti kita mau jadi wali, enggak. Kita mau tahu ilmunya wali itu, ilmu hurufnya gimana gitu. Ah, ini dia. Kecil ya, kecil banget. Ini nih. Cuma ya hasilnya buruk-buruk ini ya Musa ya. Enggak apa-apa lah, lumayan. Sekitar 30-an halaman. Nanti dicari ya. Sesekali kita bedah, walaupun tidak bedah mendalam. Ilmu huruf. Jadi bismillah, kenapa baknya, alifnya panjang? Ya kan? Panjang nggak alifnya? Kenapa ada titik? Apa itu ilmu titik? Nah, ini semuanya ada di situ. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanad al-muttasil al-musannif qala khatmul awliya qala lahu qailun. Ada yang bertanya. Wa ma sifatu dzalika al-wali? Apakah karakter dari khatmul awliya tersebut? Khatam wali, ya. Allazi lahu imamatul wilayah wa riyasatuha wa khatmul walayah. Boleh dibaca wilayah atau walayah. Yang mana miliknya lah kepemimpinan, keimaman, dan khatam penutup kewalian. Nah, apa aja karakternya? Kalau kemarin itu ilmu yang dia punya, lalu pencirian yang zahir-zahir. Sekarang di dalemannya itu apa aja, gitu ya. Batin mereka itu apa? Qala, jadi di mana dia? Kalau nabi setinggi apa, dia posisinya di mana? Jadi wali itu mungkinkah melebihi nabi? Enggak. Qala dzalika minal anbiya'i qarib yakadu yalhaquhum. Ini rad ala al-wahabiyyah as-salafiyyah alladhina ittahamu hadha al-imam bi'annahu qala al-wali afdal min an-nabi. Jadi imam ini dituduh oleh salafi, imamnya di Saudi, saya nggak usah sebut nama-nama orang yang menuduh beliau, bahwa Al-Hakim At-Tirmizi meyakini wali lebih tinggi dari nabi. Apa jawaban beliau? La. Ya. Zalika, makomnya atau sifatul awliya, khatmul awliya itu minal anbiya'i qarib. Kalau nabi itu di paling depan, nah dia satu langkah atau satu apa namanya nih? Satu telapak lah. Seperti Ibnu Abbas tidak pernah mau beliau satu soft dengan Nabi. Ketika Nabi tarik, dia mundur. Ditarik, dia mundur. Padahal umurnya belum sampai 15 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Nabi terenyuh. Ini anak kok bisa begini? Habis sholat ditanya, kenapa ente mundur? Jawaban beliau yang masih muda belia, tidak pantas seorang Abdullah bin Abbas sejajar dengan Rasulullah. Itu didoain langsung sama Nabi. Ya. Kau peganglah palanya kira-kira begitu kalau kita kayak gemes sama anak-anak sekarang. Ya Allah mafaqihu fiddin. Gini-giniin kepalanya, tapi langsung jadi alim tuh. Jadi gamparannya guru tuh alim antum jadinya. Oh, gemes ya. Gemes itu, gemes orang gede sama anak kecil gitu. Gimana ya? Allah mafaqihu fiddin wa alim tawil. Ya Allah beri dia pemahaman agama dan beri dia pemahaman takwil atau tafsir. Baik. Yakadu yalhaquhum. Hampir-hampir saja menyamai mereka. Nah, di sini ini salah pahaminya. Kalimatnya yakadu, kan yakadu. Bukan yalhaquhum. Hanya yakadu, hampir. Jadi kalau boleh kita buat isyarat ya seperti itu. Seperti Ibnu Abbas, satu ya telapak itulah, satu jengkal itu dengan Nabi. Dia nggak mau sejajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruhaniyah beliau, ruh itu kan bersujudnya di atas di bawah aras. Ruhnya para nabi itu paling tinggi. Nah, di antara para nabi itu yang paling tinggi lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya cuma beda jengkal-jengkal doang. Beliau itu di bawahnya Nabi dikit gitu. Seandainya khatmul auliya itu hidup di zaman para nabi Israel, pasti dia jadi nabi. Cuma karena Allah tidak jadikan mereka hidup di zaman itu, maka hanya menjadi wali. Ini yang kita ulang-ulang, tolong jangan disalahfahami, bahwa Sayyidina Isa ketika turun nanti beliau nabi. Beliau kan nabi.
tapi pangkat kenabiannya tidak boleh dipakai. Leburlah dalam kewalian al-ummah al-Muhammadiyah. Maka beliau, walaupun seorang nabi, tapi pangkat yang beliau bawa saat itu adalah Khatmul Aulia. Jadi Mahdi, Khatmul Aulia, juga siapa? Nabi Isa, juga Nabi Khidir. Nabi Khidir nabi. Tapi pangkatnya sekarang bukan sebagai nabi, karena nabi sudah, apa kata beliau? La nabiyya ba'di. La nabiyya min ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Hadis sahih bukan? Sahih, ya. Tidak ada nabi setelahku. Maka status Nabi Khidir sekarang itu statusnya wali, walaupun beliaunya nabi. Jadi pangkatnya itu enggak, jadi beliau nggak punya jabatan lah, kira-kira begitu. Mungkin lebih enaknya kita rumuskan, beliau nabi, pangkatnya misalnya ini udah bintang 3 nih, tapi nggak akan dikasih jabatan kasat gitu. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih di kalangan umat Nabi Muhammad. Bukan berarti beliau lebih tinggi dari Nabi Isa, enggak. Kita nggak ngomong gitu juga. Nah, itu Allah yang tahu. Ya beda-beda langkah itu. Qala fa aina maqamuh? Nah, di mana maqamnya? Fi a'la manazilil awliya. Wali-wali paling tingginya beliau, gitu. Wa fi mulkil fardaniyah, di kerajaan keesaan Allah. Istilah fardaniyah ini boleh disebut yang kalau kita bahas kemarin ahud. Ya, ahud ya. Bahkan di atasnya lagi azali. Jadi fardaniyah itu keesaan Allah sendiri. Saya mau tanya, Allah masih sendiri nggak? Allah masih esa nggak? Serius? Antum bilang enggak, asyrakta billah. Yang bilang Allah sekarang sudah enggak sendiri, dia musyrik. Kok bisa begitu? Apakah boleh dibandingkan antara Allah yang wajibul wujud, yang wajib ada dengan dirinya, dengan kita mumkinul wujud, yang adanya kita dibuat ada? Sebanding enggak? Enggak sebanding, maka wujudnya Allah tetap sendiri. Yang lain itu bayang-bayang Allah semua. Hembusan Allah semua, cahaya Allah semua. Tuh, wujudnya tetap sendiri. Bahkan alam semesta itu bagian dari fi'lullah. Perbuatan Allah, yang mana zatnya esa. Zat itu tetap sendiri. Maka saya ulang lagi, sungguh aneh ya. Sungguh betul-betul fi ghayatil jahal wal ghaba man qala bi an la adri bi anna al-'arsy makhluq aw ghair makhluq. Ya, tafham kalami? La utarjim. Wa qad infarada fi wahdaniyatihi wa munajatihi kifahan fi majalisil mulk atau malik ya, wa hadayahu min khazainis sa'i. Wali itu, wali Khatmul Aulia ini, tidak ada wali yang lain yang menyertainya dalam memahami, menyelami makom wahdaniyah. Ya, nggak ada. Maka munajatnya, ya itu jadi kalau Allah itu punya majelis, itulah dia langsung di majelisnya Allah. Semoga kita diajak oleh beliau-beliau itu ya, amin. Wahadayahu, dia dapat oleh-oleh min khazainis sa'i, dari perbendaharaan sa'i. Sa'i ini usaha secara harfiahnya. Nah, tapi secara maknawi bukan itu. Khazainus sa'i itu salah satu istilah. Apa itu? Innama hiya salatsu khazain. Ada 3 khazanah, 3 perbendaharaan Khatmul Aulia. Pertama, al-minan. Lil aulia, itu untuk semua wali. Maka semua wali itu dikasih minan. Apa arti minan? Anugerah rohani. Jadi setiap wali itu punya sir. Bisa sirnya di nama Allah, Ismul Azam Allah. Bisa di Rahman, bisa di Rahim, bisa di Hu, bisa di La ilaha illallah, bisa di sholawat. Nah, itu setiap wali itu punya. Nah, begitu, itu maksud lebih kurang ya. Ada yang dapat rahasianya di sholat, ada yang dapat rahasianya di silaturahim, ada yang dapat rahasianya di dakwah, ada yang dapat rahasianya di wirid.
Macam-macam. Wa khazainus sa'i li hadzal imam al-qa'id. Ada juga khazainus sa'i itu hanya bagi imam pemimpin ini, yaitu Khatmul Auliya. Adapun yang paling tinggi yang mereka warisi dari Nabi, tapi itu hanya untuk Nabi, khazainul qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pemberian Allah untuk semua wali. Coba lagi. Al-Imam Al-Qaid, yaitu Khatmul Auliya, disebut khazainus sa'i. Khazainus sa'i ini boleh diartikan juga perbendaharaan dunia akhirat. Boleh juga diartikan ini perbendaharaan yang dulu disimpan oleh Sayyidina Sulaiman. Maksudnya gimana? Nanti kalau Imam Khatmul Auliya ini, beliau memerintah mentadbir bumi alam semesta, maka nanti nggak ada lagi kemiskinan. Nggak ada lagi penyakit. Dajjal berapa tahun di bumi? 40 hari, tapi seperti 40 tahun. Kenapa? Hidup manual dan penuh dalam ketegangan. Nggak tahu nih, ini zaman kita apa enggak nih? Jangan mikir masih lama. Ilmu dunia udah tua, udah 1400-an sekian. 1402 berapa? 30? 1443. Ditambah 13 tahun Nabi di Mekah. Antum hitung aja. Ya. Udah dekat ini. Ya. Kalau dihitung 1500 tahun. Walaupun riwayat mengenai 1500 itu bermasalah. Cuma ahli huruf, ada ahli adat, itu kemudian menjadikan itu untuk kehati-hatian. Nah, kenapa? Karena semua hadis mengenai Mahdi itu udah banyak yang dhaif tentang angka. Dulu ada yang tahun 200-an, mi'atain. Ana ba'dal mi'ah. Lalu Imam Suyuti datang. Kata Imam Suyuti, itu mungkin ba'da alfa mi'atain, setelah 1200. Ini udah berapa nih? 1400, enggak kejadian juga. Berarti barangkali setelah ini saya melihat ilmu ini udah mulai muncul, ilmu ini sebagian, barangkali ini zamannya, ilmu yang 4 tadi itu loh udah mulai muncul, dan sekarang ya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin lah, udah deket ya, nggak nakut-nakutin, memang saya mau menakuti kalian semua. biar serius lagi ngaji ma'rifatnya, biar nggak bernostalgia lagi dengan kajian-kajian ilmu alat. Ilmu alat itu hanya sekedar menghantarkan kita ke ilmu ini, ilmu takhrij, ilmu isnad, ilmu bahasa. Jangan lagi bernostalgia dengan wah saya hafal matan ini, matan itu. Betul, itu bagus, tapi kita harus punya ilmu ini supaya nanti nggak salah ya, itu tetap dipakai ya. Baik. Fahadha khatamul awliya maqamuhu min khazainil minan wa mutanawiluhu min khazainil qurub. Fahuwa fis sa'i abadan famartabatuhu hahuna wa mutanawiluhu min khazainil anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya, jadi beliau perbendaharaannya ini diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ringkas saja terjemahan kayak tadi. Wa qad inkashafa lahul ghita an maqamil anbiya. Tersingkaplah tutupan baginya, bagi Khatmul Auliya, mengenai makom para nabi. Jadi yang tahu makomnya nabi itu beliau. Saya pernah cerita, Nabiullah Ibrahim itu dimi'rajkan ruhaninya, bukan badannya. Waktu kapan? Waktu dibakar. Nabi Musa saat pingsan. Nabi Yunus saat tenggelam. Nabi Muhammad SAW sama senda-sendanya ikut. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ketika beliau turun, itu tempat tidurnya tadi itu masih hangat. Bagaimana kecepatannya itu. Hal ini akan terjadi lagi kepada sosok Al-Mahdi. Jadi Mahdi itu antum bisa tanya, dia ruhaninya pernah mi'raj nggak? Kalau enggak, dia wali palsu. Ya, dia Mahdi palsu. Di rohaninya mesti mengalami mirip-mirip Nabi. Walaupun tidak persis. Kenapa? Ini yang dimaksud di bab ini. Inkashafalul ghita an maqamil anbiya. Jadi dia bisa mengakses makamnya para nabi. Dia mengerti, Nabi Muhammad tuh di sini, Nabi Musa tuh di sini. Walaupun dia tidak Allah izinkan melewati makom para
nabi, tapi dia tahu, dikasih tahu oleh Allah. Lalu ada pertanyaan, ya, fahal takhafu hadhihi tabaqah min al-awliya ala anfusihim. Nah, wali-wali mereka ada perasaan cemas nggak sama dirinya? Dijawab lagi sama beliau, khauf an maza. Jawaban pertanyaan. Takut dari apa, bro? Gitu. Wali kan la khaufun alaihim walau yazanun. Tapi antum ketemu wali, itu dia masalah rezekinya masih masalah loh. Serius, rezeki itu bikin masalah. Makanya wali-wali itu jika masih hidup di dunia, ketika dia ingin membantu murid-muridnya dengan doa-doanya, itu kadang-kadang tertahan. Kenapa? Yastaghil bimasailir rizq. Karena dia masih bermasalah sama rezeki. Itu normal. Hatta Nabi. Sehingga Nabi juga begitu. Nabi kalau nggak dijamin seperlima dari harta rampasan perang, nggak mungkin bisa punya istri sebanyak itu. Itu pun lebih banyak dikasih ke orang. Istrinya belum sempat sarapan, tiba-tiba ada mak-mak datang bawa anak 3. Aisyah kemudian ngasih aja. Oh, no. Nabi pulang, ada ta'am, ya, wahai Humairah. Kata Humairah, Sayyidatuna Aisyah, la ya Rasulullah. Tadi ada perempuan datang, bawa 3 anak, saya nggak tega, saya kasih aja semua, sisa 3 biji. Kata Nabi, udah saya puasa deh. Antum siap nggak begitu? Maka sekarang latihan, kalau nggak siap puasa, latihan dulu ngurangin makan. Ya, siapa tahu nanti begitu kan. Bukan nyiksa-nyiksa diri, jangan ya. Nah, jadi apa yang ditakuti oleh wali? Bukan takut-takut dan begitu, itu takutnya di sini. Khauf yang dimaksud di sini adalah, kalau yang dimaksud takut kepada Allah, ya. Takutnya ini kalau dibagi kepada semua orang di bumi, maka lawasi'ahum. Tentu itu cukup jadi bekal iman mereka. Jadi wali itu dia batuk aja, batuknya diambil sama orang, itu cukup bagi orang itu, kira-kira begitu ya. Kalau diibaratkan. Nah, kenapa? Di baris keduanya, bagian bawah, fakullu sya'ratin minhu bihiyaliha qad akhadathu haibatullah. Karena satu rambut di badannya itu menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan enggak. Ya. Bahkan setiap keringatnya imtala'a min azamatillah. Itu keluar keringat karena takut kepada Allah, ta'zim kepada Allah. Jauh dari kita ya. Wanfarada sadruhu wa qalbuhu liwahdaniyatih. Lalu kalbunya fokus hanya bertawajjuh kepada keesaan Allah. Waqtanafathu rahmatullahi wa syamilathu ra'fatuhu. Lalu dia dapat merasakan kelembutan Allah, ya, kebaikan Allah. Fi fabihima yatasarrafu fi umurihi wa yatabassam. Dengan rahmah dan ra'fah itulah dia kemudian mencoba mengatur alam. Dia berurusan dengan alam semesta. Jadi nggak mungkin wali itu, teman-teman, nggak punya 2 sifat ini, ra'fah dan rahmah. Ya. Antum kan senangnya sama wali-wali yang bengis. Ada saatnya bengis itu Umar, tapi fi mahallihi. Tapi Umar kalau disentil sedikit tentang Nabi, matanya langsung meleleh. Disebutkan nama Allah, merinding. Disebut nama Rasulullah, dia bisa nangis. Tapi bukan nangis palsu ya. Nangis itu kata Ibnu Mubarak, beliau meriwayatkan dari imam-imam sebelumnya bahwa al-buka tis'ah. Nangis itu ada 9. Hanya 1 yang karena Allah. Selebihnya riya. Riya karena ingin disebut oleh jamaahnya. Oh, hatinya lembut. Ustadz Fulan hatinya lembut. Ustadz Fulan raqiq. Hati-hati itu ya. Hati-hati itu. Maka nangisnya kita harus bersanad juga. Nangis yang bermusalsal. Gimana ceritanya tuh? Ada musalsal bil buka. Dulu guru kita, Kiai Ahmad Marwazi, pas musalsal bil buka, matanya berkaca-kaca doang. Kebetulan lagi ibunya baru meninggal. Tapi beliau nggak tahan baca itu. Beliau cerita, dulu Syekh Yasin waktu mau baca ini, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Itu musalsal birriwayah. Nangis birriwayah. Ini memang agak susah. Jadi Kiai Marwazi akhirnya, karena beliau tahu makom itu tidak mudah, beliau lewat aja.
Ternyata kita dapat itu di talqin zikir. Di talqin zikir itu ada, ya, biasanya muncul. Bahkan dalam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabila qala haddatsana, ini masuk ke hadis. Wabila qala haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Muhammad ibn Bishr al-Abdi. Qala haddatsana Umar ibn Asad at-Tamimi an Yahya ibn Abi Katsir. Tambahin Abi, Yahya ibn Abi Katsir. Itu khata' matba'i itu biasa. An Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru, ya, sabaqal mufarridun. Mulailah kalian melakukan perjalanan rohani, kata beliau. Kenapa? Sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli ifrat disebut mufarridun, telah duluan berjalan. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wa mal mufarridun. Siapakah yang disebut orang yang mufarridun yang duluan itu? Jadi mufarridun itu dia sama-sama sama Nabi, tapi dibandingkan sahabat itu dia duluan nyampe usul ilallah, sampai kepada hadirat Allah. Apa kata Nabi? Alladzina ihtataru, ya. Kalau di sini ihtaru, kalau riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Kalau riwayat Ibnu Majah ihtataru. Fi dzikrillah, mereka yang mabuk, asik masuk dalam berzikrullah. Nah, antum udah pernah asik belum zikrullah? Tahu-tahu udah setengah jam gitu, tahu-tahu udah 1 jam. Nah, berarti sudah ada bibit-bibit mufarridun. Gimana? Belum ya? Sama kita, ya. Tapi kita dididik selalu supaya tahan. Ya, biasa kan ba'da sholat. Kalau nggak bisa full 1 malam, kita cicil. Ba'da sholat duduk lama. Tahu-tahu udah masuk waktu jam berikut. Yang enak itu ba'da maghrib. Benar nggak? Habis maghrib tahu-tahu udah isya. Ya. Atau ba'da subuh, tahu-tahu udah terbit matahari. Oh, itu nikmatnya bukan main. Ba'da asar, tahu-tahu sudah datang maghrib. Nah, coba di waktu-waktu ini diambil. Ya. Syukur-syukur kalau bisa sepertiga malam terakhir. Ini mata yang gelap, itu dihidupin aja. Ya'tuna yawmal qiyamati khifafan yad'u dzikra anhum dzikru anhum askalahum. Mereka nanti hari kiamat datang itu santai. Khifafan itu kan khifaf pakai sepatu. Jadi orang-orang pada telanjang, dia dikasih pakaian oleh Allah. Kenapa? Zikir mereka memikulkan beban mereka. Jadi nanti zikir itu Allah wujudkan. Bahkan di dalam di barzakh itu Quran yang kita baca Allah jadiin orang. Nah, inilah rahasianya. Kalau wali belum dia masuk ke kubur, 1 nafas zikirnya bisa jadi orang. Gitu. Makanya salah satu ilmu aulia itu ya bisa kelihatan di mana-mana. Bisa kelihatan di mana-mana. Nah, saya konfirmasi Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya jadi wali nggak gitu. Nah, beberapa masyayikh mengatakan dia udah diangkat jadi wali, dia udah tobat kan. Makanya beliau itu pernah dilihat oleh beberapa orang, dia di Damaskus tapi kelihatan di wilayah mana gitu. Ibnu Taimiyah setelah dia tobat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu Ibnu Taimiyah loh, apalagi Ibnu Athaillah. Apalagi Imam Abdul Hasan Syadzili, nggak usah jauh-jauh. Ya, di Indonesia, Jakarta juga banyak wali. Nah, ini rahasia Allah. Kota-kota besar itu, teman-teman, itu banyak wali di dalamnya. Hati-hati ya. Kota-kota besar itu banyak wali yang nyempil-nyempil di gang-gang itu banyak. Hati di situ. Kenapa kita harus hati-hati? Kita kan selama ini bayangin wali di tengah hutan. Ini kan udah dibantah di sini. Yang meyakini wali itu tengah hutan, nggak suka dunia, nggak menikah, nggak doyan lawan jenis, itu nggak benar. Dia nggak ngerti. La yashummu raihatal walayah, raihatat tariq. Dia nggak pernah mencium harumnya torikot ini, jalan ini. Wali nggak begitu. Ada emang wali yang uzlah, tapi kebanyakan wali bukan uzlah.
Wali itu kemana-mana ketemu. Kadang-kadang mungkin orangnya bersama kita, tetangga kita nggak nyadar kalau dia wali. Ya. Baik. Nah, dalam hadis yang lain kata beliau, wali itu kita baca sanadnya. Beliau qala hadatsana bidzalika ay hadatsana al-Jummani qala hadatsana Sufyan ibn Abi Sahba an Bakr bin Atiq an Salim bin Abdullah an abuhu yani Abdullah bin Umar. Ya. An jaddihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Kita sebut hadis qudsi. Man syaghalani dzikruhu an mas'alati. Ini versi beliau ya. Kalau di Tirmizi seingat saya man syaghalani zikri an mas'alati. Kalau di sini man syaghalani, siapa yang sibuk zikruhu dengan zikir wirid-wiridnya an mas'alati sehingga lupa meminta kepadaku, a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Aku akan beri dia yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Pilih mana? Antum doa atau zikir? Zikir dapat 2, doa dapat 1. Pilih mana? Kalau antum zikir, terbesit kadang Allah kasih. Kenapa? Allah tidak tega melihat ada orang-orang yang di dalam kolbunya menyebut nama Allah, lalu terganggu. Sehingga terbersit dikit Allah bantu. Gak usah jauh-jauh deh. Kita aja nggak lagi berkekurangan misalnya. Keceplosan curhat sama teman. Dia tuh mau bantu loh. Ntar dia sebarin ke siapa, dibantuin. Itu baru makhluk yang senang sama kita. Apalagi sama Khalik. Allah tahu isi kolbu. Maka hati-hati curhat. Tadi curhat ya. Nanti kalau curhat nanti lama-lama jadi modus. Nah, itu banyaklah ilmu modus itu di luar. Nah, itu jadi proposal hari ini. Proposal kemana-mana. Ya. Bahkan ada pakai foto-foto, ya. Pakai foto Suriah lah, foto Palestina. Jadi udah dikembangin jadi profesional. Kalau yang kayak kampung kan gini, pas hujan-hujan, bajunya dibuka, terus jalan-jalan depan kita, itu fundraising juga itu. Cara fundraising yang memilukan gitu. Kalau sekarang di pertigaan ada yang manusia yang pakai warnanya itu metal ya. Nah, itu bagian dari filantropi fundraising itu ya. Tapi itu terlarang ya teman-teman, jangan. Wal mashghul bi dzikrihi an mas'alati hadha mahalluhu minhu wa nawaluhu fa kaifa bil mashghul an dzikrihi bihi ya. Aduh, berat ini yang jelasinnya. Jadi orang yang mashghul bi dzikrihi karena mengingatnya sehingga tidak sempat meminta kepadanya, udah begitu fasilitas dari Allah. Allah beri dia apa yang diminta oleh orang yang meminta. Fakaifa, bagaimana pendapatmu? Al-mashghul an dzikrihi. Jadi ini kalau dibuat tingkatan, masalah minta, doa, zikir, yang ketiga musyahadah. Musyahadah. Tingkatan pertama apa? Jadi tingkatan wali pertama, wali umum. Wali umum itu minta. Wali am. Semua hamba Allah yang beriman, wali umum. Di antara mereka nanti ada yang soleh, ada yang kurang gitu. Yang soleh jadi guru Yang nomor 2, mashghul bidzikr. Inilah orang-orang tarekat sufi yang istiqomah, yang ikhlas. Tidak semua tarekat sufi. Orang-orang tarekat sufi yang istiqomah dan ikhlas. Dan yang terakhir musyahadah. Inilah laduni di situ. Orang-orang ini bahkan masa depannya dikasih tahu, dia masuk surga, kamarnya gimana, itu kadang dikasih tahu. Ya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah, pengantar dari pendalaman tentang wali. Nah, dan di sini kelihatan bahwa ilmu kewalian itu nggak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kan dalilnya udah dikeluarin sama dia 2 ya. Karakter-karakter wali itu. Al-afa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa khasatan al-muallif wa khasatan al-hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya,